Shalom Bapak Ibu yang berada di rumah saat ini, yang berada di iCare masing-masing, bertemu lagi bersama saya untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Oke, mari kita persiapkan hati kita. Kita akan menyambut Raja Kemuliaan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur padamu Bapa, karena tanpa kekudusan kami tidak akan masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Glory hanya bagi-Mu Tuhan. Yesus, kami datang padamu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Yesus, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi, surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Kami datang padamu Tuhan, dengan kekudusan yang Kau berikan, dengan hati yang haus akan Engkau Bapa. Bekerja di setiap hati kami masing-masing Tuhan. Yesus,
Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Bapa, penebus kami yang hidup dan perkasa. Glory, kami sembah Engkau Tuhan, kami muliakan nama-Mu, Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Bapa kami yang ajaib. Yesus, tiada nama yang lain yang kami sembah, hanya Engkau Raja kami, hanya Engkau Raja kemuliaan. Yesus, Yesus, kami panggil Engkau ya Bapa. Glory, 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 glory. Seluruh bangsa menyembah-Mu, seluruh bangsa meninggikan nama-Mu. Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Kami masyurkan nama-Mu Tuhan, kami masyurkan Bapa. Yesus, Raja kemenangan. Hira kalamon, kanai kalamon, hira kalamase kalamon. Yesusku, Yesus, Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa. Yesus Tuhan kami, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Yesus Tuhan kami, Yesus, Engkau sumber pemulih kami Tuhan. Yesus Tuhan, nama-Mu mulia dan perkasa. Haralaba yaralaba yaralaba sekarang. Yaralaba 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 se. Yaralaba 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 kuna yaralaba kana yasi. Hirana kuna yaralaba kuna yarasi. Hirana yaralaba yaralaba yaralaba. Yaralaba 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 yaralaba. Yesus, Yesus, Engkau mampu membalikkan keadaan Tuhan. Engkau mampu membalut setiap hati yang terluka Tuhan. Yesus Tuhan kami, Bapa, Bapa, Bapa kami memanggil-Mu Bapa. Yesus, Yesus Tuhan, Engkau gunung batu kami, Engkau perisai kami, Engkau kota benteng kami. Yesus, Yesus, kami menyembah-Mu, kami meninggikan Engkau Tuhan. Setiap hati yang masuk dalam hadirat-Mu, biarlah menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau kudus dan mulia dalam hidup kami. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus. Amen. Yesus. Kudus, kuduslah, kuduslah
Tuhan, selama mentari bersinar, selama bumi berputar, selamanya janji-Mu tak berubah di dalam hidupku. Selama nafasku berhembus, selama jantungku berdetak, selamanya ku kan ikuti setiap rencana-Mu Tuhan. Selamanya ku kan ikuti setiap rencana-Mu Tuhan. Selamanya ku kan ikuti setiap rencana-Mu Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau punya rencana yang luar biasa atas hidup kami. Dan biar seperti yang tadi kami nyanyikan, bukannya sekedar nyanyian, kami menemukan arti hidup kami dalam Engkau. Dan biarlah kami mengikuti rencana-Mu, the game plan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Ada rencana yang luar biasa, ada aturan-aturan Tuhan di dalam setiap rencana-Mu bagi kami. Dan Roh Kudus yang memampukan kami untuk kami mengikuti setiap aturan-aturan main di dalam kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur Kau luar biasa. Dan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Roh Kudus dengan kekuatan kebenaran-Mu. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Ada kalanya kami merasa bahwa kami bisa hidup tanpa Engkau, tapi sebenarnya kami tidak akan bisa hidup tanpa Engkau. Kami tidak bisa hidup tanpa firman-Mu. Itu adalah kebutuhan utama kami lebih dari apapun yang kami butuhkan. Roh Kudus memampukan kami untuk menaklukkan jiwa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar kami bisa fokus pada kebenaran firman Tuhan. Mampukan hamba juga menyatakan isi hati-Mu Tuhan, sesuai dengan apa yang Kau mau. Roh Kudus berkarya di tengah kami, dan ampunilah kami atas setiap kesalahan kami, pelanggaran kami, segala sesuatu yang Tuhan tidak berkenan yang telah kami lakukan, pikirkan ataupun katakan. Kami mohon ampun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kekudusan-Mu ada atas kami. Darah Yesus melayakkan kami untuk kami menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Iya, puji Tuhan. Happy Sunday semuanya. Kita masih di dalam tema untuk 2 bulan ini, September, Oktober, the game plan, yaitu ada strategi-strategi atau ada aturan-aturan untuk setiap rencana Tuhan atas hidup kita. Karena untuk kita saja bermain game di handphone, itu ada aturan-aturan mainnya. Apalagi di dalam kerajaan Allah, Tuhan punya aturan-aturan main yang kita sebagai anak-anak kerajaannya, untuk kita bisa tetap ada di dalam kerajaan Tuhan, kita harus mengikuti setiap aturan mainnya Tuhan. Karena Dia adalah Raja, dan kita, bagian kita adalah mentaati setiap aturannya. Dan dalam tema The Game Plan ini ada judul khotbah, yaitu Doing Right. Doing right atau melakukan dengan benar. Melakukan dengan benar. Apa yang akan kita lakukan dengan benar? Kita akan pelajari sebentar. Kita buka dulu Alkitab kita di dalam Yakobus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-17. Yakobus pasalnya yang keempat, ayat 17. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Dan kemudian di dalam Lukas pasalnya yang ke-11, ayat 28. Lukas 11 ayat 28 berkata demikian. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Ini perkataan Yesus. Di Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul untuk perikop ini, siapa yang berbahagia. Dan di ayat 28 dikatakan bahwa tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Nah, seringkali banyak orang tahu kebenaran firman Tuhan, tetapi sedikit yang mau melakukannya. Banyak orang tahu, bahkan banyak orang bisa menyampaikan, tetapi yang mau melakukannya itu sangat sedikit. Tidak semua orang dalam kehidupannya sehari-hari dia terus melakukan kebenaran firman Tuhan. Sedangkan Tuhan Yesus, dia mencari bukan hanya orang yang mendengar atau seperti saya menyampaikan, tetapi Tuhan mencari orang-orang yang mau melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Nah, melakukan kebenaran itu jauh lebih penting daripada sekedar mendengar
atau menyampaikan. Bukan berarti kita tidak mendengar firman atau menyampaikan apa yang nanti akan kita lakukan kalau kita tidak mendengar firman, apa yang nanti akan kita lakukan kalau firman itu tidak disampaikan. Tetapi dari mendengar dan menyampaikan bagi Tuhan jauh lebih penting waktu kita melakukan. Hari-hari ini banyaklah untuk bergaul karib dengan firman Tuhan, banyaklah untuk bergaul karib dengan Tuhan, dengan pribadinya, banyak berdoa. Saya sudah sempat share itu semacam bukan khotbah, pengajaran dari pendeta Aruna ya. Saya sudah sempat share di beberapa grup tentang apa yang akan terjadi nanti di bulan September ini, di mana tahun baru Israel 5781. Dan apa yang akan terjadi dia sempat bahas di situ, dan ini kita harus betul-betul banyak berdoa. Ini waktu dia menyampaikan pengajaran itu di bulan Agustus, dia bilang bulan depan banyak berdoa. Berarti bulan ini September banyak berdoa karena akan ada keputusan-keputusan yang harus kita ambil untuk pribadi kita dan keluarga kita di tahun ini, di tahun 5781 ini. Ada banyak perkara yang akan terjadi yang makin menuju pada penggenapan firman Tuhan. Dan di dalam Matius 24 ayat 14 katakan bahwa Injil itu akan diberitakan ke seluruh dunia, barulah tiba kesudahannya. Kalau itu ya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Kalau mungkin pandemi ini tidak ada, mungkin belum tentu Injil itu sekarang ini disebar di mana-mana. Untuk Injil itu sampai ke seluruh dunia, tanpa adanya bantuan internet, orang nanti dibawa oleh seorang penginjil dari satu kota ke kota lain, dari satu desa ke desa lain, dari satu tempat ke tempat lain, itu akan membutuhkan waktu yang lama. Tapi sekarang dengan internet, Injil itu diberitakan di mana-mana. Dan sekarang semua serba Zoom, semua serba Duo, serba Google Meet, ada lagi YouTube, semua orang mau doa, sama seperti gereja kita sekarang lagi PWN, itu lewat Duo. Jadi segala sesuatunya sudah lewat internet. Dan semakin cepat Injil itu menyebar hari-hari ini. Jadi kita harus peka dengan segala sesuatu yang terjadi untuk kita mempersiapkan diri, karena rapture sudah semakin dekat waktunya. Dan masing-masing kita akan bertanggung jawab. Kita tidak bisa menggantungkan rohani, suami pada istri, istri pada suami, orang tua pada anak, atau sebaliknya. Tapi kitalah yang harus mempertanggungjawabkan ke Tuhan. Kita tidak bisa menggantungkan kepada hamba-hamba Tuhan rohani kita. Kita akan bertanggung jawab akan kehidupan rohani kita kepada Tuhan. Karena itu bergaul karib hari-hari ini dengan Tuhan. Nah, panggilan terbesar dalam hidup kita bukan untuk mendengar kebenaran, tetapi juga untuk melakukan kebenaran. Bukan hanya sekedar tahu, tetapi melakukan. Itu panggilan terbesar kita adalah melakukan kebenaran firman Tuhan. The truth is that you always know the right thing to do. The hard part is doing it. Apa maksudnya? Sebenarnya saya dan Bapak Ibu Saudara selalu tahu tentang kebenaran. Tetapi bagian paling sulit adalah untuk melakukan. Apalagi kalau kita dalam proses Tuhan, kedagingan ini lagi dikerat oleh Tuhan, itu ada pemberontakan-pemberontakan di dalam diri yang membuat kita sulit melakukan kebenaran. Tetapi hari-hari ini Tuhan lagi minta kita untuk lakukan kebenaran firman Tuhan. Dan apapun proses yang sedang kita hadapi hari-hari ini, bertahanlah. Orang mana bilang bakuat jo baik-baik, karena kita sedang ada dalam putaran terakhir untuk menjelang rapture. Sungguh-sungguh jangan menyerah apapun proses yang dihadapi. Karena pertama, Tuhan menyertai kita. Tuhan tidak meninggalkan kita waktu kita dalam proses. Ia setia dalam kehidupan kita, dan dikatakan dalam Alkitab bahwa Ia tidak akan mencobai melebihi, Ia tidak akan memberikan ujian, Ia tidak akan memberikan kita masalah atau apapun diluaskan dalam hidup kita, tidak akan melebihi kekuatan kita. Jadi berjuang hari-hari ini waktu Tuhan lagi proses, lagi mengeluarkan segala sesuatu yang Tuhan tidak berkenan di hati saya dan saudara. Pertama, Tuhan menyertai kita. Kedua, Anda tidak sendiri. Semua orang Kristen di seluruh dunia mengalami proses. Semua yang ada di FGF Mapanget pasti mengalami proses hari-hari ini. Termasuk saya yang menyampaikan, saya pun diproses Tuhan. Tuhan sementara mengeluarkan hal-hal yang Tuhan lihat tidak baik. Dan Bapak Ibu Saudara, waktu Tuhan sedang proses kita, waktu Tuhan lagi mau mengeluarkan sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita, seberapa kuat pun Anda mau berusaha jaim, mau berusaha pencitraan, mau berusaha Anda tetap sepertinya sabar, kuat, dan lain-lainnya. Tapi selama ada yang Tuhan mau keluarkan dalam diri kita,
hal-hal yang orang Manado bilang besai itu akan muncul. Itu muncul untuk apa? Supaya kita sadar, oh ternyata saya masih sombong, saya masih angkuh, saya masih suka membenarkan diri. Oh ternyata saya belum caring dengan sungguh-sungguh dengan semua yang ada di sekitar saya. Itu Tuhan akan tunjukkan. Dan saya maupun Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa mengelak waktu Tuhan lagi proses. Bersyukur karena Tuhan lagi tunjukkan itu untuk dikeluarkan, dicabut supaya kita menjadi makin serupa segambar dengan Tuhan. Dan waktu Tuhan datang, waktu Tuhan mau angkat gereja Tuhan, kita terangkat. Waktu Tuhan mau bawa gerejanya ke dalam kerajaan Bapa, kita terangkat. Bersyukur untuk setiap proses. Saya pun bersyukur. Bahkan sampai waktu saya dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan, Tuhan tidak mau saya jadi penyampai. Tuhan tidak mau saya hanya menyampaikan apa yang tertulis, tapi harus menjadi pelaku firman. Dan saya bersyukur, kita semua harus bersyukur karena Tuhan tidak melakukan sesuatu tanpa memberitahukan kepada hamba-hambanya para nabi. Bersyukur waktu Tuhan menyatakan bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu, akan memproses kita. Saya bersyukur waktu ada 2 kali Tuhan bilang, jangan waspada dengan kesombongan dan keangkuhan. Ini saya rangkum ya, panjang buatannya tapi saya rangkum. Waspada dengan kesombongan, keangkuhan, dan tinggal dalam kasih. Karena kalau tidak, kamu akan jatuh. Itu yang Tuhan sampaikan. Dan itu diproses semua yang Tuhan lihat tidak baik dalam hidup saya, yang jadi batu sandungan buat rekan sepelayanan, itu Tuhan angkat ke permukaan. Untuk apa? Dikeluarkan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara yang ada di iCare saat ini yang sedang mendengar firman Tuhan dan Anda sedang diproses, jangan menyerah dan jangan takut, Anda tidak sendiri. Memang kita harus alami itu. Bersyukur, Tuhan baik, Tuhan persiapkan kita untuk nanti bisa rapture. Dan memang sakit. Namanya daging lagi dikerat. Namanya harus ada pengorbanan. Mana ada orang berkorban, tidak sakit belum berkorban namanya kalau belum sakit. Itu harus ada pengorbanan, yaitu daging kita harus mati, perasaan kita itu harus memang dikorek, harus dikeluarkan apa yang bukan dari Tuhan. Tapi mengucap syukur itu baik untuk kita. Apapun keadaannya, berusahalah untuk jadi pelaku firman Tuhan. Jadi waktu diproses saya mulai membenarkan diri, saya mulai dengan argumen saya, Tuhan ingatkan lagi. Ingat, sudah ada nubuatan. Kalau tidak berjaga-jaga, masih mau mempertahankan itu keangkuhan dan kesombongan, di depan bisa jatuh. Itu jadi warning buat saya. Dan saya percaya Tuhan kita, Roh Kudus pasti berbicara sebelum ada satu hal terjadi di depan kita. Hargai setiap suara Tuhan dalam hidup kita. Nah, berbicara doing right atau melakukan dengan benar setiap kebenaran firman Tuhan, itu kita semua dituntut. Semua seperti saya katakan tadi, apapun profesi kita, apapun pemakaian kita, apakah kita juga yang menyampaikan firman Tuhan ataupun hanya mendengar, semua kita diminta melakukan firman. Nah, ada ilustrasi melalui mengenai seorang profesor, ya, dia seorang profesor etika yang menjadi konsultan untuk membantu mengatasi masalah-masalah atau dilema-dilema yang terjadi, dilema besar mengenai etika dan kasus-kasus hukum di seluruh dunia. Dia ini pakarnya dan dia berulang kali mengajukan wawasan yang mendalam untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan dari dari seluruh penjuru dunia, dari berbagai kalangan. Nah, walaupun dia ini pakar hukum, dia tahu segala sesuatu mengenai hukum, dia punya pengetahuan tentang itu, tapi ternyata dia bukan seorang yang bisa mentaati aturan-aturan hukum. Dia seorang yang tidak jujur pada istrinya. Dia seorang yang mempermalukan nama universitas tempat di mana dia mengajar dengan kelakuannya di depan umum yang tidak sepantasnya untuk seorang profesor. Dia hanya seperti dikatakan di sini ilustrasi seseorang yang bermain musik atau bermain piano, dia tahu chord-chordnya, tapi dia tidak bermain sesuai dengan chord. Nah, bagaimana dengan saya dan Bapak Ibu Saudara selama ini? Kita yang sudah tahu kebenaran, sudah menyampaikan, mendengar, tapi bagaimana, apakah kita melakukan ataukah selama ini kita hanya melakukan kebenaran-kebenaran yang bagi kita itu menguntungkan. Tapi kalau yang tidak menguntungkan, kita tidak melakukan. Kalau kita masih pegang prinsip seperti itu, bahaya. Sekali lagi bahaya. Karena kedepannya itu masa penentuan akan makin
makin nyata, akan makin nyata juga pemisahan, pemurnian, semua akan makin nyata. Ke depan ini akan kita jalani. Kalau kita tidak berpegang pada kebenaran, kita berbahaya. Kita bisa terbabit dengan dunia ini, kita bisa menjadi orang-orang duniawi. Bahaya. Segala sesuatu yang Anda mau selesaikan masalahmu, jangan selesaikan dengan cara duniawi. Selesaikan tetap dengan apa yang tertulis. Kalau kita selesaikan dengan cara-cara dunia, ingat firman Tuhan bilang, barang siapa bersahabat dengan dunia, ia adalah musuh Allah. Nah, selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita pelajari? Apa yang kita pelajari yang akan nanti memerdekakan kita? Yang kita pelajari yang memerdekakan kita, yang pertama adalah kelalaian adalah ketidaktaatan yang disengaja. Kelalaian adalah ketidaktaatan yang disengaja. Anda mungkin lalai melakukan tugas tanggung jawab Anda sebagai pelayan Tuhan, atau mungkin sebagai suami dalam keluarga, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak. Ada sesuatu yang Anda lalaikan, tapi terutama melalaikan hubungan Anda dengan Tuhan. Bagi Tuhan itu adalah ketidaktaatan yang disengaja. Apapun alasan kita, oh saya tidak bisa melayani, saya lagi punya beban yang begitu berat. Bagi Tuhan itu adalah ketidaktaatan karena kelalaian yang disengaja. Waktu kita di dalam Yakobus pasalnya yang keempat ayat 17, versi TSI, terjemahan sederhana Indonesia, mengatakan bahwa siapa yang mengetahui apa yang benar untuk dilakukan tetapi tidak melakukannya, maka dia berdosa. Jadi waktu kita tahu apa yang benar untuk dilakukan tetapi tidak melakukannya, dikatakan kita berdosa. Di dalam Lukas 12 ayat 47, adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Kemudian tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Jadi ini, kita tahu apa yang benar tapi kita tidak lakukan, kita berdosa. Dan kemudian dikatakan waktu kita tahu kehendak Tuhan kita, kehendak Bapa di sorga kita tahu tapi kita tidak lakukan, itu akan mendapat banyak pukulan. Jadi jangan heran kalau banyak proses terjadi atas hidup kita, banyak masalah, dijauhkan Tuhan, mungkin malah petaka dan hal-hal lain yang berupa pukulan karena kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Dan kalau tidak bertobat, terus tidak bertobat, tidak melakukan kebenaran kehendak Tuhan, bahaya. Tidak ada sorga yang menanti orang-orang yang tidak taat pada kehendak Bapa. Anda tahu di mana tempatnya, dan dikatakan akan menerima pukulan, termasuk di sana, di neraka, waktu kita tidak melakukan apa yang Bapa kehendaki. Orang yang tidak tahu dan dia melakukan apa yang mendatangkan pukulan, dia hanya akan menerima sedikit pukulan. Artinya ada orang-orang yang di luar sana yang mereka tidak tahu kebenaran dan akhirnya mereka melakukan apa yang salah. Yang mereka mungkin Anda lihat, tuh orang so fasik begitu tapi kelihatannya hidupnya kok makmur-makmur. Nah karena ini Tuhan akan lebih menghajar orang-orang yang sudah tahu kebenaran tapi tidak melakukan. Nah, jika kita sudah tahu bahwa melayani itu adalah kehendak Allah dan kemudian kita tidak melayani dengan sungguh-sungguh, kita tahu yang kebenarannya adalah harus melayani Tuhan. Di Yakobus tadi katakan kita berdosa. Kemudian waktu kita tahu bahwa kita harus mengampuni, tapi kita tidak melepaskan pengampunan, dikatakan tadi kita berdosa. Jadi segala sesuatu yang kita tahu itu kebenaran firman Tuhan, itu yang Tuhan mau kita lakukan, tapi kita tidak lakukan, kita berdosa. Itu kata kitab Yakobus. Hari-hari ini Tuhan kayaknya tidak kasih lagi kesempatan untuk kita neko-neko, Bapak Ibu Saudara. Semua kita, termasuk saya juga yang menyampaikan, saya pun merasa bahwa hari-hari ini Tuhan, karena cintanya Tuhan pada saya dan Bapak Ibu Saudara, itu Tuhan seperti tidak kasih kesempatan untuk kita macam-macam. Tuhan akan langsung menegur kita, Tuhan akan langsung menyatakan kedaulatannya dalam hidup kita. Itu sebenarnya karena Tuhan mengasihi kita dan Tuhan tidak mau seorang pun di antara kita terhilang. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mau menghargai kasih karunia Tuhan ini, ayo mulai ubah pola pikirmu, mulai hidup kembali dalam pertobatan.
mulai lakukan kembali setiap kebenaran firman Tuhan yang Tuhan mau kita lakukan. Nah, kemudian yang tadi kelalaian adalah ketidaktaatan yang disengaja. Jadi waktu kita lalai dengan segala sesuatu yang dipercayakan untuk kita lakukan, waktu kita lalai untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, itu ketidaktaatan yang disengaja. Dan berkat Tuhan yang luar biasa hanya ada pada orang-orang yang taat. Nah, kedua, ini seperti yang sudah disampaikan juga oleh pastor pada minggu yang lalu, yaitu berbicara mengenai integritas. Nah, kalau Tuhan masih berbicara, berarti Tuhan serius dengan hal ini, mengenai integritas. Ini materi dari HQ, dari headquarter. Ini materi bukan dari ICF banget, tapi ini disusun memang dari Jakarta, seperti yang saya khotbahkan beberapa waktu yang lalu. Dan materi ini disusun jauh sebelum ada hari ini. Berarti Tuhan sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan saya dan Bapak Ibu Saudara untuk hari-hari ini. Tuhan paling tahu. Dan Tuhan juga yang mengenal kita jauh lebih dari kita mengenal diri kita sendiri. Kalau Tuhan masih terus berbicara mengenai integritas, berarti Tuhan mau kita benar-benar hidup dalam integritas. Apa integritas? Integritas adalah sesuatu yang kita lakukan yang tidak seorang pun lihat. Integritas adalah apa yang kita lakukan sinkron sesuai dengan apa yang kita katakan. Itu integritas. Jadi selama ini apa yang orang tidak lihat, apakah kita lakukan semua untuk menyenangkan Tuhan, ataukah waktu ada orang tidak melihat kita melakukan sesuatu yang Tuhan tidak berkenan? Ataukah apa yang kita katakan itu yang kita lakukan atau kita tidak melakukan? Tidak ada seorang pun di antara kita yang sempurna dalam perkataan, termasuk saya. Tetapi kalau kehidupan kita itu banyak bahasa Manadonya banyak di mulut lain, di apa yang kita lakukan itu lain. Nah, itu berarti sudah menjadi satu penyakit dalam hidup kita yang harus dikeluarkan. Itu bukan integritas. Kalau yang kita katakan lain, yang kita lakukan lain. Itu bukan integritas. Nah, sedangkan integritas, apa yang kita katakan itu yang kita lakukan. Nah, dalam integritas ini masih dalam ayat yang sama, kita tidak perlu baca lagi di Yakobus 4 ayat 17. Kemudian ada juga di Roma 2 ayat 13, karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tapi orang yang melakukan hukum Taurat lah yang dibenarkan. Jadi bukan orang yang dia hanya mendengar, tetapi dia yang melakukan itu yang benar di hadapan Allah. Bukan orang yang mendengar firman yang benar, tapi orang yang melakukanlah yang itu dibenarkan di hadapan Allah. Kalau kita sering melanggar integritas, hati nurani kita bisa menjadi tumpul. Kalau kita sering melanggar integritas, lama-lama suara Tuhan itu kita akan abaikan. Kita tidak dengar lagi. Tuhan sudah berbicara, kita tidak mau dengar. Tuhan berbicara, kita abaikan. Tuhan berbicara, orang Manado bilang bikin setel tahu. Akhirnya jangan salahkan Tuhan ketika ada sesuatu terjadi dalam hidup kita, baru kita tersadar. Jangan salahkan Tuhan jika ada sesuatu terjadi yang sebenarnya itu supaya kita bertobat dan hidup dalam integritas Kristus. Jujurlah dalam berbisnis, jujurlah di dalam melakukan tanggung jawab kita di kantor, di tempat kerja, dimanapun. Jujurlah dalam kehidupan sehari-hari, itu integritas. Ya, minggu yang lalu juga sudah ada ilustrasi tentang Mahatma Gandhi, seorang yang dia bukan Kristen, tetapi dia punya integritas. Dia tidak mau menasehati orang muda yang suka makan permen itu, anak yang suka makan permen, karena dia lagi makan permen. Itu bicara integritas. Dia tidak akan menegur selama dia sadar dia lagi lakukan sesuatu yang salah, yang dia mau tegur. Ya, anak ini kan lagi mamanya mau minta supaya anak ini berhenti makan permen. Nah, Mahatma Gandhi, kenapa dia tunda seperti yang sudah disampaikan pastor minggu yang lalu? Kenapa dia tunda untuk menegur dan menasihati anak ini? Karena dia lagi makan permen. Dan dia seorang yang berintegritas. Dia tunggu 2 minggu sampai dia bisa lepas dari kebiasaan makan permennya, dan kemudian dia kasih anak ini nasihat.
Demikianlah juga dengan kita hari-hari ini. Mari kita belajar untuk ketika kita akan menasehati seseorang, kita sudah melakukannya terlebih dahulu. Nah, ya di FJ Mapanget, saya percaya sudah tidak ada lagi ya bapak-bapak yang smoking. Mungkin di luar sana, di mana-mana. Salah satu contoh integritas adalah seorang ayah, kalau dia menegur anaknya jangan merokok, tapi dia sendiri masih merokok, itu dia melanggar integritas. Karena apa yang dia katakan tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Dia masih merokok, dia mau tegur anaknya jangan merokok. Itu bukan termasuk dalam orang yang berintegritas. Atau apalagi, dia melarang anaknya jangan berdusta, tapi dia sendiri masih berdusta. Kalau orang datang, bilang mamanya nggak ada padahal mama ada di belakang pintu. Angkat telepon, bilang mamanya nggak ada. Dari jauh sudah kasih kode, bilang mamanya nggak ada di telepon. Nah setelah anaknya kedapatan berdusta, dia marah. Tidak boleh berdusta. Ini contoh, saya tidak tahu ya kalau ada yang dijauhkan Tuhan, jangan sampai ada ya di antara kita. Dia marah anaknya, bahasa Mandadonya, dia veto kurmau lah, jangan berdusta. Padahal dia sendiri melakukan hal itu. Itu bukan integritas. Jadi Bapak Ibu Saudara yang sudah punya anak, ayo, mari kita mulai. Apa yang kita katakan pada anak, itu kita lakukan. Contoh ini. Contoh saya baru nasihati Yumiko dan Wasti. Untuk supaya mereka kalau menjawab, ditanya, jangan hanya angkat kening. Karena ada saudaranya pastor yang dari Belanda sempat datang ke kampung halamannya pastor. Dia tanya setiap orang di sana, setiap orang yang ditanya hanya angkat kening. Terus dia bilang, oh di Pontak, di kampung di Pontak ini banyak monyet ya. Terus saya, kenapa banyak monyet? Iya, katanya karena kalau ditanya semua hanya angkat kening, tidak menjawab. Dan hanya monyet yang seperti itu. Hanya kita kan manusia punya mulut yang bisa berbicara. Monyet punya mulut tapi tidak bisa berbicara. Kita bisa. Nah seperti itu. Saya kasih contoh itu ke Yumiko dan Wasti. Nah setelah sudah bercakap-cakap dengan ada anggota tim praise yang bercerita, tiba-tiba salah satu anggota tim praise, saya lupa bertanya atau menyatakan sesuatu, dan saya tidak jawab dengan mulut, saya hanya mengangguk begini. Wasti lewat di depan saya, langsung dia bilang, Ika, angkat kening. Nah, jadi seperti itu anak-anak cepat sekali, mereka begitu peka lihat segala sesuatu, dan mereka kritis. Nah, kita yang lebih tua, lebih dewasa, hari-hari ini, ayo, apakah kita berintegritas dalam mendidik anak, memberi contoh? Walaupun tadi sepertinya saya tidak sengaja untuk seperti itu ya langsung. Tetapi mereka sudah ingat nasihatnya, tidak boleh hanya angkat kening, harus menyaut atau memberi jawab dengan mulut. Nah, seperti itu. Integritas adalah apa yang kita katakan sinkron dengan apa yang kita lakukan. Selanjutnya, ya saya baca satu ayat lagi, Lukas 12 ayat 43 untuk integritas. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya ketika tuannya itu datang. Jadi berbahagialah kita yang didapati Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Waktu dia datang, didapatinya kita masing-masing melakukan apa yang dipercayakan kepada kita, tugas-tugas yang dipercayakan kepada kita. Nah, kebenaran yang tidak dilakukan sama halnya bukan kebenaran. Melakukan apa yang benar bukan apa yang mudah. Jadi kebenaran yang tidak dilakukan itu bukan kebenaran. Seberapa hebatnya pun seseorang, termasuk saya, menyampaikan firman Tuhan, tapi kalau saya tidak lakukan, bagi Tuhan itu bukan kebenaran. Seberapa pun kita bisa dengar firman Tuhan, tapi kalau kita tidak lakukan, itu bukan kebenaran. Akan menjadi satu kebenaran waktu dilakukan. Dan kita melakukan apa yang benar, bukan apa yang mudah. Jadi melakukan apa yang benar, bukan apa yang mudah. Karena seringkali ada godaan-godaan untuk kita tidak melakukan apa yang benar, tetapi melakukan sesuatu yang lebih mudah. Contoh, beberapa minggu ini sering dikasih contoh tentang lalu lintas ya. Pastor juga minggu lalu baru. Tapi ini yang teringat juga di saya untuk disampaikan. Apa yang mudah bukan apa yang benar. Contoh,
Untuk kita mau capai satu tempat akan lebih mudah, mungkin lewat langsung potong di satu jalan atau langsung memutar sebenarnya di tempat yang tidak bisa untuk putar balik. Sedangkan yang benar adalah kita harus terus kemudian kita putar balik di yang sebenarnya tempat untuk putar balik. Nah, seringkali kita melakukan apa yang mudah. Karena bagi kita yang mudah itu langsung saja potong kompas, langsung saja, tidak perlu ikut jalur sebenarnya. Kita lakukan apa yang mudah, bukan apa yang benar. Itu bukan satu kebenaran. Hari-hari ini, sekalipun daging kita harus mati, lakukanlah apa yang benar, bukan apa yang mudah. Dan yang ketiga, yang terakhir, berdampak. Jadi yang pertama tadi yang kita pelajari dalam doing right atau melakukan apa yang benar, yang kita pelajari yang pertama tadi bahwa kelalaian adalah ketidaktaatan yang disengaja. Kemudian yang kedua kita belajar mengenai integritas seperti yang sudah disampaikan juga pada minggu yang lalu waktu pastor khotbah. Dan kalau Tuhan bicara berarti Tuhan lagi mau kita semua berintegritas. Kemudian ketiga adalah berdampak. Di dalam Matius pasal yang kelima ayat 14-16, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Itu Matius 5 ayat 14-16. Jadi terang kita harus bercahaya. Kita harus berdampak. Kita harus berdampak kepada banyak orang. Kita harus menyatakan bahwa kita adalah terang Kristus. Karena apa yang dikatakan di Alkitab itu harus dilakukan, bukan hanya sekali lagi untuk disampaikan dan didengar. Dan action speaks louder than a voice. Jadi action speaks louder than a voice. Apa yang kita lakukan itu akan berbicara lebih kuat dari hanya sekedar apa yang kita suarakan. Nah, kemudian kebenaran yang didengarkan harus teraplikasi pada perbuatan. Orang menilai kita bukan hanya dari kebenaran yang disampaikan, tetapi kebenaran yang dilakukan. Kebenaran yang dilakukan dampaknya jauh lebih besar untuk mengubahkan. Kebenaran yang dilakukan dampaknya akan jauh lebih besar untuk mengubahkan. Nah, ada ilustrasi, saya sebelum ke ilustrasi saya kasih contoh. Beberapa waktu lalu Tuhan proses saya juga. Tuhan proses saya untuk ya saya lihat, ada seseorang yang sampai membuat jengkel. Seperti itu, tapi Tuhan tidak mau saya dengan keadaan hati seperti itu ya, terus jengkel, terus kesal, terus marah. Terus Tuhan mau saya harus bicara dengan orang tersebut, saya harus melakukan perdamaian, dan saya harus minta maaf untuk setiap perkataan-perkataan saya dan tingkah laku saya yang sudah tidak menyenangkan terhadap dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, action itu speak louder than voice. Waktu saya melakukan, saya bertindak untuk saya cari perdamaian, untuk saya minta maaf kepadanya, untuk saya bilang maaf untuk setiap kata-kata saya yang ketus, kata-kata saya yang tidak enak kepadanya, yang yang tidak jadi teladan buat dia karena usia saya yang lebih tua darinya. Saya minta maaf, kemudian kami berdoa, berdamai. Itu action speak louder than voice. Langsung jadi enak. Situasi hubungan kami jadi lebih enak. Waktu saya lakukan itu, bertindak melakukan kebenaran, di sini plong, dan saya dengan dia akhirnya apapun yang dia lakukan sudah tidak ngefek lagi ke saya, karena saya sudah melakukan apa yang Tuhan minta. Karena sekali lagi action speak louder than voice. Dan pasti juga ada perubahan yang Tuhan lakukan dalam kehidupannya waktu lihat saya berubah. Karena memang perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri. Nah, dan ilustrasi yang terakhir, satu waktu ada seorang guru di dalam kelas anak-anak TK. Guru ini meletakkan ada makanan, permen, kue-kue di atas mejanya, dan di dalam ruangan kelas itu dipasang CCTV. Dan tanpa sepengetahuan anak-anak ini, tidak diberitahukan kepada anak-anak ini bahwa dipasang CCTV. Kemudian guru ini, dia akan keluar ruangan. Sebelum dia keluar, dia bilang sama anak-anak kecil ini, anak-anak,
jangan makan ya permen, kue yang ada di atas meja. Tunggu ibu guru kembali, nanti semua permen, semua kue yang ada di atas meja akan dibagikan kepada semua anak-anak. Nah, guru ini keluar, CCTV tetap jalan. Waktu guru ini keluar, mulai anak-anak ambil permen, ambil kue. Tapi tidak semua melakukan pelanggaran. Tidak semua melakukan yang tidak taat. Ada juga anak-anak yang tetap taat, yang tetap duduk di tempat duduk sampai guru ini kembali. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, CCTV itu dipasang untuk melakukan sebuah penelitian. Dan dari penelitian yang mereka lakukan beberapa puluh tahun kemudian, 30 tahun kemudian dilakukan penelitian terhadap anak-anak ini yang tadinya disuruh duduk diam, nanti kalau guru kembali ambil kue, akan dibagikan kue. Diadakan penelitian kepada mereka 30 tahun kemudian. Anak-anak yang taat, yang tetap duduk diam sampai gurunya kembali, hidup mereka lebih sukses, hidup mereka dan masa depan mereka luar biasa. Sedangkan anak-anak yang tidak taat, yang waktu guru itu keluar langsung ambil permen dan kue di atas meja, masa depan mereka hancur, baik dalam keluarga, rumah tangga maupun karir mereka hancur. Firman Tuhan ya dan amin. Kepada kita diperhadapkan kutuk dan berkat. Berkat bagi mereka yang taat pada kebenaran firman Tuhan, yang melakukan, tapi kutuk kepada mereka yang tidak melakukan. Ini terbukti dari penelitian yang dilakukan kepada anak-anak ini. Karena itu kenapa harus dididik anak-anak sejak dari kecil. Kenapa harus dididik orang-orang muda sejak dari masih muda. Supaya ketika mereka dewasa nanti mereka tidak menyimpang dari jalan itu. Karena ini, kehidupan seseorang akan hancur waktu dia tidak melakukan apa yang benar. Kehidupan seseorang akan hancur waktu dia tidak taat pada kebenaran firman Tuhan. Mari kita masing-masing introspeksi diri. Bagaimana kehidupan kita hari-hari ini? Lebih banyak taat pada firman Tuhan atau lebih banyak menyimpangnya? Walaupun hanya hal-hal kecil. Anak-anak tadi, mereka hanya melakukan hal yang sepertinya biasa untuk anak-anak. Langsung ambil permen dan kue di atas meja. Tapi ternyata itu menentukan masa depan mereka. Mereka menjadi hancur. Itulah sebabnya kenapa beberapa waktu yang lalu, waktu saya menegur seorang anak TY, dia sudah dikatakan jangan membuka kue yang ada di atas meja oleh salah satu seniornya di TY. Berulang dia tanya, berulang juga dikatakan jangan, itu bukan punyanya. Dan seniornya menyebutkan itu punya orang lain ya. Tapi waktu anak ini melanggar, dia buka kue itu yang bukan punyanya, dia sudah melakukan satu ketidaktaatan. Mungkin hanya hal kecil yang dia lakukan. Mungkin ada yang bilang, cuma itu masa nih boleh membuka tuh kue. Tapi Bapak Ibu Saudara, dari ketidaktaatan kecil, jika tidak diselesaikan, tidak segera dipangkas hal itu akan berbahaya untuk masa depan. Berbahaya untuk masa depan kita. Berbahaya untuk masa depan anak TY itu kalau tidak segera ditegur. Jadi mari hari-hari ini ayo kita hidup dalam ketaatan. Karena tidak cukup hanya mengetahui apa yang benar, tetapi kita harus menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih karena kalau kami tidak melakukan kebenaran, kami akan berdosa. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk hidupi kebenaran-Mu dengan kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Seberapa kerasnya pun Tuhan, firman Tuhan itu dinyatakan bagi kami, Roh Kudus, Engkau memampukan kami untuk melakukannya. Roh Kudus, kami tidak mau mengeraskan hati kami karena kami tahu ketika kami mengeraskan hati kami, maka ujung-ujungnya adalah kebinasaan. Ujung-ujungnya kami hanya akan mengalami hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kami alami, masalah-masalah yang tidak perlu ada dalam hidup kami. Jikalau kami taat Tuhan. Tapi seringkali karena ketidaktaatan, kami harus alami masalah-masalah yang tidak perlu terjadi atas hidup kami. Biarlah Tuhan, dengan mendengarkan kebenaran-Mu, ini menjadi satu hari pertobatan kembali bagi kami.
Untuk kami ambil komitmen lagi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Yes, Jesus. Ku ikut kehendak-Mu. Kami perlu anugerah-Mu Tuhan. Kami perlu anugerah-Mu saat ini Tuhan Yesus. Yes. Ku nyatakan janji kami kepadamu, kami nyatakan. Yesus, ini janji kami Tuhan. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dan selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku dan kalau ku hidup, ya Tuhan Yesus, kalau kami hidup hari-hari ini Tuhan, kami mau hidup bagimu. Biar hati kami tertuju kepadamu untuk hanya menyembah Engkau saja Tuhan. Bawa kami menjadi penyembah-penyembah-Mu yang melakukan kebenaran-Mu Tuhan. Kami percaya dunia tidak akan bisa menarik kami jauh daripadamu. Kami lakukan setiap firman-Mu Tuhan. Dan selama kami hidup, biar mata kami memandang kepadamu kebenaran yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mampukan kami memandang kepadamu ya Tuhan. Tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia takkan bisa, dunia tak bisa menjauhkan. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauh. Dan apapun tak bisa, apapun juga menjauhkanku dari kasih-Mu. Ya Tuhan Yesus, kami tidak mau menjauh dari kasih-Mu Tuhan. Karena itu yang kami butuhkan. Karena itu kami mau belajar untuk terus jadi pelaku firman-Mu. Kami tahu dunia hari-hari ini mencoba menarik kami jauh dari Tuhan. Dengan ada banyak hal terjadi atas hidup kami. Tetapi Roh Kudus, dengan kekuatan-Mu dan dengan kebenaran firman Tuhan yang kami lakukan, dunia tidak akan bisa jauhkan kami dari kasih Tuhan. Di hari-hari terakhir ini, menjelang Kau mengangkat gereja-Mu Roh Kudus, menjelang gereja Tuhan diangkat, mampukan kami untuk makin hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Roh Kudus, mampukan kami untuk tidak membenarkan diri ketika kami diproses oleh Tuhan. Mampukan kami untuk menanggalkan segala sesuatu yang Tuhan tidak berkenan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan.
yang kami tahu kami tidak sendiri. Karena ada Tuhan bersama dengan kami. Melewati banyak hal atas hidup kami, dalam hidup kami tidak sendiri. Itu akan menjadi satu kekuatan bagi kami. Sehingga kami tidak menyerah, tapi kami terus bergerak maju dalam kekuatan-Mu Tuhan. Seluruh keluarga besar FCF Mapangan, kerinduan kami Tuhan, kami semua tidak hanya bertemu di aikir-aikir kami masing-masing, tetapi kami bertemu juga di rumah Bapa yang kekal. Itu kerinduan setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Engkau Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, terima kasih buat setiap kebenaran-kebenaran yang sudah diberikan dan sudah diajarkan bagi kami Tuhan. Biarlah kami melakukannya Tuhan. Apa yang sudah diperkatakan tentang kebenaran-Mu, biarlah kami mampu melakukannya Bapak. Bapak juga memberkati hamba kebenaran-Mu Tuhan. Berkati pribadinya Tuhan. Apa yang dia rindukan Tuhan ke depannya dalam kehidupannya, Tuhan berkati. Jadikan terus dia saluran berkat melalui kebenaran demi kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memberikan korban persembahan. Berkati persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Angkas melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Mari nikmati damai sejahtera dalam hidupmu sebelum Tuhan mengangkat kita semua pada hari pengangkatan yang sudah dekat. Damai sejahtera terus memenuhi hidup Anda dan saya, karena kita sudah mulai belajar dari saat ini tidak kompromi dengan segala sesuatu yang Tuhan tidak berkenan, tapi mulai menghidupi setiap kebenaran. So, orang-orang yang mencintai kebenaran Kristus, terimalah berkat ini. Mari semua berdiri dan terima berkat Tuhan. Yang percaya boleh mengaminkannya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya yang kudus dan memberi engkau kasih karunia demi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya yang penuh kasih sempurna dan beri kita semua damai sejahtera yang melampaui segala akal dan persoalan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, terimalah berkat Tuhan. Haleluya. Semua say amen. God bless you. Selamat bersyukur bagi yang berulang tahun minggu ini, dan biarlah para ICL untuk datang mendoakan. Terima kasih.